Oke teman-teman, bertemu kembali di Sunia Gita Channel. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang Denpasar. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan lakukan subscribe sekarang juga. Oke, saya tunggu sambil ngopi. Oke, buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jadi kali ini saya akan bercerita tentang Denpasar. Denpasar adalah sebuah ibu kota provinsi Bali yang ada di Indonesia. Jadi Denpasar masuk dalam kategori kota yang terbesar yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Kata Denpasar berasal dari dua buah kata yang artinya den yang berarti utara dan pasar. Den dengan pasar, jadi yang artinya sebelah utaranya pasar. Jadi apakah yang ada di utaranya pasar? Nah, itu pertanyaan menarik. Terdapat sebuah taman. Nah, taman yang didirikan oleh Raja Badung saat itu yang bernama Kiai Jambe Ksatria. Kemudian di taman tersebut juga berdiri kokoh sebuah kerajaan Badung. Jadi beliau Kiai Jambe Ksatria ini adalah Raja Badung yang membuat satu taman khusus yang lain daripada yang lain. Jadi taman itu ceritanya dulu sering dipergunakan sebagai ajang adu ayam. Kalau kalau di Bali dikenal dengan nama Tajen. Jadi Raja Badung itu ceritanya dulu sering mengundang raja-raja yang ada di Bali untuk melakukan ajang sabung ayam di taman tersebut. Jadi kawasan tersebut merupakan bagian dari Kerajaan Badung yang berdiri sejak abad ke-18 sampai ke abad 19. Yang pada akhirnya kerajaan tersebut dihancurkan oleh penjajahan Belanda pada tanggal 20 September 1906. Nah, dalam sebuah cerita heroik dari masyarakat Badung atau Denpasar yang kita kenal dengan Perang Puputan Badung. Jadi ceritanya ibu kota Bali sebelum ada di Denpasar sebelumnya sempat berkedudukan di daerah Singaraja di Pulau Bali bagian utara. Jadi kita bercerita sedikit tentang Singaraja. Jadi pada abad ke-17 sampai ke-18 Singaraja merupakan pusat kerajaan Buleleng. Dulu ibu kota kerajaan ini berada di daerah Sukosado. Pada saat itu dipimpin oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti. 1846 Belanda menjajah Bali bagian utara. Nah, kemudian Singaraja itu sempat menjadi ibu kota Kepulauan Sunda Kecil dan menjadi ibu kotanya Bali juga pada tahun 1958. Jadi sebelum ibu kotanya di Denpasar sempat di Singaraja. Pertama kali di Singaraja. Oke, jadi begitu kira-kira
cerita dari Denpasar tersebut. Jadi Denpasar itu mengambil filosofi yang berasal dari dua kata yang berarti utaranya pasar. Nah, utaranya pasar itu adalah taman yang dibangun oleh Raja Badung saat itu. Dan posisi taman dan kerajaan Badung tersebut posisi saat ini berada di Jayasabo, di rumah dinas gubernur, yang tepatnya berada di sebelah utara lapangan Puputan Badung. Jadi dulu itu lapangan Puputan Badung itu adalah pasar ya berarti ya. Jadi begitu cerita asal muasal dari kata Denpasar yang mengambil filosofi bahwa tempat tersebut adalah utaranya pasar. Oke, jadi informasinya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau menambahkan informasi tentang cerita tentang Denpasar tersebut, silahkan ditulis di kolom komen untuk melengkapi dari cerita tentang Denpasar. Kita seruput kopi dari kopi jempol dulu. Akhirnya singkat cerita, setelah kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 69 tahun 1958, Denpasar menjadi ibu kota dari pemerintah Kabupaten Badung. Nah, dan selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1960, Denpasar ditetapkan sebagai ibu kota bagi Provinsi Bali yang sebelumnya berkedudukan di Singaraja. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, Denpasar resmi menjadi kota administratif Denpasar. Nah, begitu kelanjutannya. Dan pada tanggal 15 Januari 1992, Kota Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi kota madya, yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari tahun 1992. Nah, jadi begitu kisah dari Denpasar tersebut. Kemudian setelah hancurnya Kerajaan Badung oleh pihak Belanda tersebut, kemudian Puri Denpasar kembali dibangun lagi oleh Cokodo Alit Ngurah pada tahun 1929, yang pada saat itu menjabat sebagai Regen Badung. Mungkin kalau zaman sekarang Regen itu setara dengan wali kota ya, wali kota atau bupati ya, bupati. Puri Denpasar yang baru ini masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Puri Satrio, yang sekarang berubah nama menjadi Puri Agung Denpasar. Nah, oke, jadi segitu sekilas cerita singkatnya. Kembali kita minum kopi dulu. Jadi secara geografis Denpasar ini berada pada ketinggian 0 sampai 75 meter dari permukaan air laut. Nah, kemudian di tengah-tengah kota Denpasar juga ada sebuah aliran sungai yang lumayan besar, yang kita kenal dengan Sungai Badung atau
bahasa Balinya Tukat Badung. Sungai itu Tukat bahasa Balinya. Oke teman-teman, jadi begitu saja video dari Sunia kita kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.